Pertanyaannya, bagaimana memastikan langkah pemerintah melindungi Raja Ampat dan kehidupan masyarakat di dalamnya? Kita ulas malam hari ini bersama Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam. Selamat malam, Pak Bupati. Selamat malam, ya. Ada juga hadir anggota Komisi 12 DPR dari fraksi Partai Demokrat, Mulyadi, dan juga Didi Kasip, jurnalis National Geographic. Selamat malam, Mas Didi, Pak Mulyadi. Selamat malam, Audrey. Saya mau ke Mas Didi terlebih dulu. Mas Didi, Anda dan juga tim National Geographic ini pernah mengunjungi Raja Ampat. Lalu di sosial media beberapa hari lalu juga diungkapkan betapa keresahan yang seorang Mas Didi ini rasakan pada saat pergi ke Raja Ampat terakhir kali. Apa sebenarnya yang Mas Didi dan tim di sana paling merasakan kehilangan dari wajah Raja Ampat dan kehidupan masyarakat sekitarnya? Saya pikir ini ya, di balik pesona wisata dan promosi global yang terjadi, seringkali kecepatan pembangunan itu seperti meninggalkan masyarakat leluhur yang menjunjung tinggi kekayaan leluhur dan penjagaan tradisi-tradisi setempat gitu. Jadi memang saya pikir ini ada keindahan yang terancam, tapi juga perubahan akibat lanskap pembangunan itu juga mengakibatkan perubahan dalam tata kelola pariwisata yang memang sudah ditasbihkan daerah tersebut menjadi kawasan pariwisata. Degradasi lingkungan itu juga saya pikir itu juga jadi hubungan antara manusia dengan, saya belajar dari suku-suku di Papua adalah bagaimana sakralnya hubungan antara manusia dan alam gitu ya. Jadi saya pikir yang saya takutkan menghilang mungkin adalah hubungan kesakralan antara manusia dan alam yang selama ini menjadi pegangan teguh untuk kita menyebarluaskan, mewartakan tentang kisah ini ke pulau-pulau lain di seluruh Nusantara ini, Audrey. Tapi kalau dari yang Mas Didi alami, Anda juga bagikan di media sosial, kan ada yang berbeda, ada yang sepertinya bisa dikatakan hilang begitu. Mungkin bisa terpotret keindahan Raja Ampat, tapi kemudian yang tidak bisa dirasakan oleh warga yang melihat dari keindahan Raja Ampat adalah bagaimana sudah mungkin mencium bau-bau aktivitas pertambangan dan lain sebagainya. Apa yang pada saat itu Mas Didi rasakan? Perbedaan apa? Gini ya, jadi perbedaan yang ada perbedaan yang kini, lalu kemudian ada perbedaan yang memang datang kemudian yang kemudian kita takutkan itu terjadi kayak mungkin salah satu yang berbeda adalah ketika aktivitas itu membuat kepulauan Raja Ampat menjadi riuh gitu ya, dengan lalu lalang dan sebagainya, sehingga tanpa itu pun sekarang Raja Ampat juga menghadapi persoalan lingkungan yang tidak juga ringan gitu. Jadi kayak beberapa tahun terakhir beberapa kejadian coral bleaching terjadi di Raja Ampat karena pemanasan global. Itu bisa dikasih juga contoh lebih spesifik, Mas Didi? Iya. Apanya, maksudnya gimana? Ya, kasih contoh, bisa dikasih kepada kami gitu contoh yang lebih nyatanya, mungkin yang lebih sederhananya untuk masyarakat. Misalnya nih, ketika tadi bunyi mungkin aktivitas truk di mana-mana. Nah, nampaknya kalau misalnya kita pergi ke Papua kan yang kita dengar adalah suara deburan ombak, laut, bunyi burung kicauan seperti itu. Ya. Mungkin salah satu bentuk konkretnya adalah ketika kita beberapa kali menemukan satwa-satwa laut yang terdampar, dan Raja Ampat ini kan juga menjadi jalur migrasi bagi banyak satwa-satwa laut global ya, dunia gitu ya. Jadi banyak kemampuan bernavigasi satwa-satwa laut itu juga menggunakan sonar. Aktivitas pertambangan, perkapalan, dan tercemarnya perairan juga mengakibatkan kemampuan satwa-satwa air kita itu mengalami degradasi kemampuan mereka untuk menjelajah lautan kita. Dan salah satu ketakutan yang paling kita alami adalah ketakutan akan kehilangan lebih banyak spesies endemik kita gitu ya, Audrey. Oke, saya ingin ke Pak Bupati. Pak Bupati, ini cerita tadi dari seorang wartawan, Mas Didi, yang pergi ke Raja Ampat. Nah, itu saja dari orang luar sudah menceritakan bagaimana perbedaan dulu dan juga sekarang. Nah, tapi kalau sebenarnya dari warga Raja Ampat, apa yang kemudian paling terasa pembeda ketika ada aktivitas pertambangan ini, Pak Bupati? Sebenarnya warga ini menginginkan seperti apa? Baik, terima kasih. Ya,
Saya mau sampaikan saja apa yang tadi disampaikan Pak Didi juga ya benar. Hari ini kita di Raja Ampat ini juga menginginkan supaya permasalahan lingkungan yang ada di Raja Ampat harus terjaga. Nah, begitu karena kita hari ini lingkungan kita terjaga sampai dengan saat ini sehingga Raja Ampat ini tengah terkenal sehingga banyak wisatawan yang ke Raja Ampat. Nah, aktivitas-aktivitas seperti tambang dan aktivitas juga seperti pariwisata orang ke sana kemari akan mengganggu aktivitas jalur migrasi satwa laut. Sehingga ini harus kita redakan semua. Jangan terlalu juga aktivitas pariwisata jangan sampai tinggi karena transportasi ini di laut ya juga mengganggu satwa-satwa laut juga. Begitu juga ada kalau aktivitas tambang juga mengganggu satwa laut karena dari situ lewat ke sana kemari bahkan yang di darat juga terpengaruh juga. Nah, Bukan hanya itu. satwa laut ya Pak Bupati yang terganggu ya, masyarakat Ya. juga sangat terganggu ya. Masyarakat semua terganggu bahkan juga satwa di darat juga terganggu. Nah, apa yang kemudian paling dirasakan terganggunya ini lebih spesifiknya kemana Pak Bupati ketika pertambangan ini aktivitasnya sudah dimulai? Apakah misalnya tadinya bisa menghirup udara yang sangat baik, lalu kemudian anak-anak sudah kemudian mungkin timbul batuk-batuk kah seperti itu atau ada yang hal lebih spesifik lagi? Baik, hari ini kita dengar Raja Ampat ini. Saya mau sampaikan untuk Raja Ampat, kita hari ini Raja Ampat itu idola kami 3 sebenarnya. Yaitu pertama perikanan, pariwisata, terus timbul lagi tambang. Nah, tambang ini yang sekarang jadi permasalahan yang jadi isu global untuk kita semua masyarakat di Raja Ampat dan masyarakat ini bahkan masyarakat di seluruh dunia. Nah, sehingga kami kemarin juga sudah tinjau lapangan bersama Pak Menteri, Pak Gubernur, seperti apa yang disampaikan, yang diekspos ternyata tidak seperti itu. Tetapi kita berbicara masalah tambang di Pulau Gap ini, tambang nikel di Pulau Gap ini sudah dari tahun yang lalu, mulai dari tahun 70-an lah. Nah, pulau ini sudah dikelola, lalu ini kontrak karya yang kedua lagi dilaksanakan. Nah, terus tiba-tiba ada lagi, muncul lagi beberapa tambang, nah, ini yang bikin sampai semua kerasan masyarakat. Takutnya kalau tambang semua muncul, satwa-satwa laut darat pun akan hilang. Nah, ini yang kerasan dari masyarakat di Raja Ampat dan pada umumnya juga masyarakat di Indonesia bahkan dunia. Sehingga kami sangat minta perhatian juga karena kalau ini terjadi ya tetap Raja Ampat ya kita nilai ya tetap rusak saja karena Pak Bupati, kami juga ingin mengklarifikasi bahwa ada pernyataan Bapak ini menyebutkan juga tidak ada kerusakan akibat aktivitas tambang nih. Tapi kan sebaliknya masyarakat ini sedih begitu. Bukan hanya masyarakat sekitar sebenarnya. Kita semuanya pun bahkan masyarakat asing juga sedih melihat apa yang terjadi saat ini di Raja Ampat, Pak Bupati. Ya, saya sampaikan karena ya beberapa waktu yang lalu kami dengan Pak Menteri dan Pak Gubernur tinjau ke Pulau Gap. Nah, sehingga apa yang mereka ekspos di media bahwa Pulau Gap terjadinya begini-begini sampai terpengaruh sampai di PNMO. Nah, sehingga kita sampaikan bahwa di Pulau Gap pada waktu itu ya kita lihat seperti itu saja, dan baik-baik seperti itu. Dan kemarin kita pergi, lihat tinjau juga lokasi sampai laut semua masih baik-baik. Nah, kerusakan-kerusakan itu terjadi pada daerah yang masih aktif menambang, tetapi yang sudah selesai mereka sudah reboisasi, bahkan reklamasi lagi. Nah, kami harapkan juga pengawasan ini harus ditingkatkan lagi supaya jangan sampai ada pencemaran. Tapi kan butuh waktu Pak Bupati ketika tadi ada aktivitas kemudian juga dereboisasi kan ini ada waktu untuk kemudian menata kembali Pak Bupati. Betul, ini butuh waktu semua. Karena tadi saya sampaikan pulau ini sudah dikelola dari dulu, dari tahun 70-an sampai dengan sekarang. Nah, seperti itu. Dan pulau ini agak yang masyarakat rasa kalau ini sudah jalan terus lalu buka lagi sana, buka lagi pulau-pulau kita kan ya itu pasti keraguan masyarakat di situ pasti ya terpengaruh lah lingkungan kita. Oke, saya mau ke Pak Mulyadi kalau gitu. Pak Mulyadi, kalau misalnya tadi kemarin bukan hanya Pak Bupati tapi ada Menteri LH, Pak Menteri SDM juga mengatakan, bahkan Menteri LH mengatakan kelihatannya kegiatan tambang nikel ini memenuhi kaidah tata lingkungan. Oke, semuanya sudah memenuhi, ada izin usaha pertambangannya dan lain sebagainya. Tapi kan berbicara tentang
pertambangan aktivitas nikel di Raja Ampat bukan hanya sekedar oke sudah memenuhi kaidahnya, ada izinnya, tetapi kan ada yang lebih penting yaitu adalah masyarakat itu sendiri, pace-mace yang ada di sana. Tanggapan dari DPR seperti apa? Ini harus menyikapinya, Pak Mulyadi. Sebetulnya begini, kita Komisi 12 ini sebagai yang melakukan fungsi pengawasan terhadap salah satunya adalah sektor pertambangan. Banyak hal-hal di sebelum hebohnya masalah tambang di Raja Ampat ini yang kita lakukan pendalaman-pendalaman di Komisi 12. Bahkan juga kita langsung ke lapangan. Tetapi mungkin karena itu lokasi dan daerahnya tidak terlalu menarik kali ya, tidak seperti Raja Ampat yang merupakan daerah pariwisata nasional bahkan menjadi perhatian internasional sehingga menjadi viral dan menjadi perhatian publik. Maka dari itu sebetulnya menurut hemat kami dari pengalaman kami selama ini di Komisi 12 yang melakukan fungsi pengawasan, perlu kita sadari bahwa setiap aktivitas pertambangan itu pasti tidak mungkin tidak ada dampak lingkungan. Tidak mungkin. Bohong itu kalau nggak ada sama sekali. Ada. Maka dari itu Kementerian SDM dan Kementerian Lingkungan Hidup tentu mengatur hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan agar tidak menimbulkan dampak-dampak lingkungan yang merugikan masyarakat dan ekosistem yang ada. Itu yang memang perlu Pak Mulyadi, kita pastikan. sebenarnya, Pak Mulyadi, sebenarnya dilihat ini lebih besar mana? Tadi dampak kerusakannya atau lebih besar kepada hal keuntungan dari pengerukan penambangan ini? Ya begitu. Itu kan hal-hal yang sudah sangat teknis. Saya mengapresiasi Menteri Lingkungan Hidup, Menteri SDM langsung ke lapangan untuk melihat langsung kondisi yang ada. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kita juga akan mengundang Komisi 12 dan juga datang ke lapangan untuk memastikan semuanya. Tapi sebetulnya ada hal yang memang terlewatkan dan memang menjadi bahasan kita adalah bahwa ada putusan MK tahun 2023 yang menyatakan bahwa melarang aktivitas penambangan di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir. Ini putusan MK itu keluar baru tahun 2023. Sementara izin ini sudah dikeluarkan jauh sebelum putusan MK itu keluar. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita ke depan. Bagaimana? Karena hukum itu kan tidak berlaku surut. Sebetulnya tentu ada latar belakang kenapa ada putusan yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir itu tidak boleh dilakukan aktivitas penambangan. Tentu karena apa? Karena pulau-pulau kecil itu sangat rentan dan mungkin akan menyebabkan dampak yang cukup serius terhadap masyarakat pesisir dan masyarakat di sekitarnya. Tapi putusan itu baru tahun 2023. Sementara izin itu sudah keluar jauh sebelumnya. Nah, artinya ini menjadi momen, Pak Mulyadi. Ya, momen itu justru menjadi pembahasan kita ke depan. Bagaimana? Karena mereka kan sudah tambang itu kan sudah terlanjur ada sebelum putusan MK itu dikeluarkan. Maka dari itu yang perlu dipastikan lagi bagaimana aspek lingkungan ini betul-betul menjadi perhatian semua pihak. Baik kami DPR sebagai yang melakukan fungsi pengawasan, bahkan saya selalu yang paling getol mengatakan bahwa secara berkala harus dilakukan audit lingkungan. Bukan hanya sekedar melihat ke lapangan, mengecek secara normatif, tapi saya ingin melakukan secara berkala adalah audit lingkungan terhadap aktivitas pertambangan besar. Sehingga kita dapat memastikan secara saintifik bahwa aktivitas pertambangan itu betul-betul aman untuk semua pihak. Baik itu lingkungan, karena di sana ada habitat, ada berbagai macam spesies yang harus dilindungi, begitu juga masyarakat sekitarnya, dan lain sebagainya. Jadi ini menurut hemat kami ini adalah bukan persoalan sederhana, karena begitu putusan itu dikeluarkan, ini bukan hanya menjadi persoalan Raja Ampat saja. Ini harus menjadi persoalan pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia. Ini menjadi salah satu contoh begitu ya Pak Mulyadi ya. Harus kita kaji ulang, kita duduk bersama, kita kaji bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini. Ke Mas Didi lagi. Mas Didi,
kalau dilihat dari gambar-gambar yang kita peroleh dari media sosial, eh, ada dari atas begitu ya, ada keindahan dari Raja Ampat yang kanannya masih indah, yang kemudian kirinya ini tergerus oleh penambangan sendiri. Begitu miris ya, Mas Didi. Nah, seperti yang Mas Didi juga alami di sana, apa yang paling tergambarkan kemirisan yang sangat dirasakan warga di Raja Ampat akibat aktivitas penambangan ini? Ya, sekaligus saya juga ingin mengingatkan ya Audrey ya, banyak visual yang beredar itu juga tidak sepenuhnya benar gitu, karena ada beberapa yang AI dan kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya gambar-gambar itu. Hati-hati dalam memilih kabar yang mau kita lihat dan kita dengar. Pesannya itu. Lalu kemudian saya rasa yang paling miris yang saya rasakan adalah ketika banyak trauma-trauma dari masa lalu yang dihadapi oleh warga-warga yang tinggal di pelosok-pelosok negeri kita terhadap pembangunan yang begitu cepat dan seringkali mungkin meninggalkan mereka dalam keberpihakan gitu ya. Jadi banyak yang merasa bahwa pembangunan ini tidak menyentuh ke akar rumput karena memang terasa terlalu cepat buat di orang-orang di sudut-sudut negeri ini gitu, karena banyak trauma yang terjadi itu, sehingga menurut saya ini sebenarnya bukan salah atau benar ya, tapi bagaimana kita bisa menjamin bahwa ini melibatkan juga kepentingan masyarakat adat, kepentingan ekonomi masyarakat di akar rumput, dan saya pikir ini bukan sebuah usaha untuk menghentikan pembangunan, karena kita juga percaya bahwa energi itu adalah bagian dari menjaga peradaban. Tapi apa yang kita lakukan harusnya memang berpihak. Keberpihakan itu, Audrey, yang kita cari, karena seringkali dalam peliputan kita bertemu dengan masyarakat dan kemudian kita bertemu dengan masyarakat adat, kita mendapat cerita bahwa banyak trauma masa lalu yang membuat mereka kita datang dan pergi, tapi kita tidak pernah tinggal untuk bersama mereka membangun apa yang kita rencanakan dan apa yang kita katakan. Seringkali apa yang kita katakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan gitu. Oke, berhubungan tadi dengan Mas Didi yang mengatakan bahwa pelibatan dari masyarakat sendiri, Pak Bupati, ini dari laporan harian Kompas menyatakan para tetua di sana ini merasa terjebak karena penandatanganan surat pelepasan tanah untuk perusahaan. Nah, pada saat itu sebenarnya kalau Pak Bupati tahu juga, pada saat penandatanganan untuk kemudian mau dilakukan eksekusi penambangannya, itu seperti apa pelibatan dan konkret, maksudnya konkret dalam hal ini adalah benar-benar masyarakat tahu ini diperuntukkan untuk apa, nanti ke depannya bagaimana, supaya ini karena merasakan ini terjebak karena tanda tangan yang sudah dilakukan, Pak Bupati. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini masyarakat adat yang punya hak wilayah di setempat ini memang benar mereka sudah tanda tangan persetujuan untuk laksanakan aktivitas seperti tambang di wilayah-wilayah mereka. Nah, mereka lakukan ini tanpa ada koordinasi, konfirmasi dengan kami di pemerintah, supaya kami bisa kasih pemahaman dan pengertian kepada mereka. Nah, nanti setelah terjadi begini baru mereka lagi serba bingung. Nah, seperti itu. Sehingga saya harap juga ke depan juga bagi investor yang mau masuk ya harus lewat pemerintah dulu supaya konfirmasi. Lalu kita yang nanti jembati dengan maksudnya di sini dalam artian tanda tangan ini hanya perusahaan swasta langsung kepada masyarakat di sana tanpa ada juga pemerintah yang hadir di sana, Pak Bupati? Iya, saya kira kadang-kadang juga tidak ada keterlambatan kami pemerintah di daerah khusus di kabupaten. Saya salah satu contoh hari ini saya sebagai Bupati Raja Ampat, saya baru kaget juga dengan izin-izin ini semua. Bahkan ada isu lagi yang izin tahun 2025 keluar ditandatangani oleh kami. Kami juga bingung lagi. Nah, seperti itu. Sehingga kami mengharapkan juga harus ada keterlibatan dinas, pemerintah, terutama Bupati, Wakil, Sekda, dan dinas-dinas terkait supaya kita bisa kasih pemahaman dulu kepada masyarakat sebelum mereka melakukan tanda tangan persetujuan hak-hak wilayah mereka untuk digunakan seperti itu. Pak Mulyadi, itu tadi seperti kata Pak Bupati juga heran, bingung begitu ketika ada terjadi penandatanganan yang tiba-tiba yang melibatkan antara perusahaan swasta langsung kepada warganya. Oh ya, setahu saya kalau IUP itu kan diawali dari
wilayah pertambangan ya. Wilayah pertambangan itu kan pasti, wilayah usaha pertambangan itu kan pasti awalnya juga dari pemerintah daerah. Tidak mungkin pemerintah pusat menetapkan suatu daerah itu menjadi wilayah usaha pertambangan tanpa melalui proses dari daerah ya. Itu saya rasa itu sudah sangat teknis ya, karena itu pasti Berarti ditetapkan artinya paling harusnya awal. pemerintah tahu ya? Pasti Pasti tahu ya? Pemerintah provinsi tahu, karena Oke. pemerintah provinsi pasti menetapkan wilayah pertambangan itu pasti dari provinsi dulu. Mana yang wilayah pertambangan, mana yang enggak. Persoalannya menurut saya sekarang, ini kan pertambangan ini izinnya sudah keluar sebelum adanya aturan yang saya sampaikan tadi, yang memang ketat terhadap wilayah pesisir dan pulau kecil. Ini persoalannya. Memang pulau kecil dan wilayah pesisir ini kan rentan, makanya diatur dilarang aktivitas. Tapi aturan itu kan baru belakangan, sementara ini sudah muncul jauh sebelumnya. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita ke depan, apakah juga dari aspek lingkungannya akan lebih diperketat lagi, mengingat dia adalah pulau kecil atau wilayah pesisir. Dan itu aja bukan di Raja Ampat aja, tentu akan menjadi perhatian beberapa daerah yang sudah keluar izin Kalau usaha gitu Pak Mulyadi, pertambangannya di daerah lain. oke, berkaitan dengan pertambangan nikel di Raja Ampat ini kan saat ini dihentikan sementara ya. Baiknya seperti apa? Iya. Rekomendasi DPR dihentikan total, dihentikan sementara, dievaluasi lagi? Ya, makanya memang itu sudah tepat apa yang dilakukan oleh Menteri SDM, dihentikan sementara karena ada aturan. Nanti ke depannya tentu ini akan kita bicarakan dengan, kebetulan kan Menteri Investasi adalah mitra kerja Komisi 12, Menteri SDM juga mitra kerja Komisi 12, Menteri Lingkungan Hidup juga mitra kerja Komisi 12. Tentu ini akan dibahas di DPR, khususnya di Komisi 12, untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya terkait dengan pertambangan di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir. Bukan hanya Raja Ampat saja. Menurut hemat saya. Ini harus menjadi perhatian kita di seluruh Indonesia, bahwa ini dimulai dari Raja Ampat, karena memang Raja Ampat ini sekarang adalah persoalan yang sudah cukup viral, sudah menjadi perhatian publik. Oke. Itu kan adalah untuk memulai sesuatu untuk kepentingan yang lebih besar. Baik, Pak Mulyadi, Pak Bupati, dan Mas Didi dari National Geographic, terima kasih sudah berbagi pandangan mengenai aktivitas penambangan nikel yang dihentikan sementara waktu di Raja Ampat. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak.